coba lihat di yang nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini kelajuan suatu gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa bergantung pada apa gitu ya. Nah, di sini tadi kamu ngejawabnya adalah yang ini ya, frekuensi dan panjang gelombang. Nah, jadi yang benar itu adalah tidak ada satupun, karena kelajuan suatu gelombang itu dalam ruang hampa tergantung pada tidak ada, dia bukan amplitudo medan gitu, karena kelajuannya itu kan udah pasti, dia kan gelombang cahaya kayak gitu ya. Oke. Kemudian nomor berapa lagi yang salah? Kita lihat. Nomor 5 ya. Di dari nomor 5 urutan gelombang. Nah, ini ya. Ini sederhana dan basic, Jo. Urutan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang semakin panjang. Berarti kalau dia semakin panjang, yang mana? Nah, nggak mungkin sinar gamma duluan. Ya. Sinar gamma itu frekuensinya yang besar. Itu yang perlu dicatat. Sinar gamma itu frekuensinya yang besar. Kan dia kebalikannya. Kalau dia frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil. Kuncinya di sinar gamma ya. Maka sini kita lihat radio, cahaya dan inframerah. Coba dibaca-baca lagi ya teori-teoritisnya ya. Kemudian nomor 6, gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk apa radar? Jadi kamu jawab apa? Halo, tadi Kalau radar aku bilangnya yang satelit, foto satelit. foto satelit. Ya. Salah nih kayaknya dia ya. Harusnya benar-benar kamu foto satelit dan dari luar angkasa harusnya. Bukan masak makanan ya dengan cepat ya. Kemudian nomor 9 ya. Di antara dampak terhadap manusia berikut yang bukan ditimbulkan oleh sinar ultraviolet, yang mana? Yang mana kamu tadi jawabnya? Aku salah baca, aku jawabnya luka bakar. Ya, yang benar adalah menurunkan kesuburan pria. Ini nggak masuk ya, yang ini nih. Yang namanya sinar ultraviolet itu dia pengaruhnya ke wajah. Jadi bagian-bagian wajah dan juga kulit. Nah itu. Yang ini kan nggak masuk ke sana. Nah, jadi jangan lupa nanti kalau ujian dibaca dulu soalnya lengkap-lengkap ya. Jangan mau aja tidak terjadi kesalahan ini ya. Nomor 21, gelombang radio merambat pada frekuensi berapa? Tadi jawaban kamu adalah ini ya, 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 12 ya. Ya. Jawabannya adalah 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Gelombang radio itu frekuensinya ini. Kemarin ada kan yang FM sama AM ya. Ada FM, ada AM. Spektrum elektromagnetik mempunyai panjang gelombang 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6 adalah, ini apa? Tadi kamu jawabnya? Gelombang mikro kalau nggak salah. Gelombang mikro. Iya, itu jawabnya sinar inframerah, infrared. Oke, kita lihat lagi di sini. Pernyataan berikut yang termasuk sifat gelombang elektromagnetik. Nah,
Sifat gelombang elektromagnetik itu yang mana sifatnya? Nah, sifatnya adalah Aku jawabnya tegak lurus. apa? Tegak lurus. Tegak lurus. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal. Ya, gelombang elektromagnetik itu dia transversal karena kayak dia itu perpaduan antara gelombang magnet sama listrik ya, itu dia gabung. Oke, itu aja ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Tuh biasanya kalau pertanyaan elektromagnetik emang nggak sering banyak kalkulasi keluar. Nggak tahu ya nanti porsimu kayak gimana. Tapi emang kalau gelombang elektromagnetik itu kebanyakan teori. Dia lebih banyak ke teoritis gitu. Oh. Ya ini. Kalau ini kalau ya pembelajaran yang lain mungkin beda ya. Dia nggak terlalu banyak teori gitu. Tapi kalau khusus magnet ke game ini emang fokusnya ke sana emang ke teoritis gitu. Boleh ke pertanyaan yang lebih ke kalkulasi nggak? Kalau kalkulasi bisa. Ya, kalau emang mungkin kalau masuk ke materi ini ya, kalau materi yang lain-lain ya gitu kayaknya banyak kalkulasi. Gelombang game ini memang fokusnya ke sana. Aku bikin whiteboardnya dulu ya. Udah kelihatan? Belum kasih akses. Oh iya. Tapi ini anyone with the link ya. Ya. Udah. Coba lihat. Udah. Bisa dikerjain. Untuk yang ini.
Ya ini kan V sama dengan C per wavelength. Iya, ini kan kita udah tahu C-nya berapa. 3 kali 10 pangkat 8. Itu udah diketahui apa C-nya. Nah, sekarang jaraknya. Jarak itu kan S kan. Nah, berarti yang ditanya waktu. Kan kalau mencari C itu sama dengan S per T kan. S itu cuma jaraknya doang kan? Apa? S itu jaraknya doang kan? 1,045. Atau harus bagi wavelength? Kan ini kan sama aja. Kalau dalam masih ingat nggak kamu rumus untuk menentukan kecepatan? Itu kan V sama dengan F per T kan dia. Iya. Nah, ini sama. Cuman V-nya itu dinotasikan dengan C. C sama dengan S per T. Nah, S-nya udah ada. Ini. Nah, tinggal nyari T-nya doang. Satu koma 045 kali 10 pangkat min 5. Oke. Ini kalau kita sederhanakan kan jadi 1045 km itu berapa meter jaraknya? 1045 km itu harus dijadikan satuan internasional. Jadi kan dia 1,045,000 meter. Nah, ini sama dengan 1,045 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian C-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti T-nya itu sama dengan S per V. S-nya 1,045 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 kali 10 pangkat 8.
Sama dengan berapa tuh? Berapa? 3,336 kali 10 pangkat min 2. Iya, benar. Jadi jawabannya adalah 3. Kita lihat di sini berarti 48. 3,48 ya kali 10 pangkat min 3 sekon. Wah, bayang ini, sepersekian 1 detik aja nggak nyampe. 3,48 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, bayangin kalau bergerak dengan kecepatan cahaya, beginilah gitu. Kenapa? Inilah kalau kita tuh bayangin kayak ini jarak dari Bandung ke Padang aja kan 1045 km nih. Nah, kalau jarak segini aja menggunakan ini kan gelombang sinyal kan, sinyal. Nah, sinyal itu makanya kalau kita ngomong itu sepersekian detik pun sampai gitu. Nah, karena apa? Karena ini 3, tadi karena dia bergerak dengan menggunakan gelombang cahaya. Makanya sepersekian detik ini aja 3,48 kali 10 pangkat min 3 sekon. Itu sekitar 0,00348 sekon. Nah, sampai. Nah, kebayang suatu saat kalau misalnya bisa membuat sebuah gerakan ya, oh nanti tuh bakal ada yang setara dengan gelombang cahaya misalnya gitu. Tapi nggak mungkin sih. Tapi bisa jadi juga ya. Oke, yang ini lanjut yang ini. Hmm.
Udah dapat? Saat 1320-nya itu ini kan Gelombang cahaya. Panjang gelombang, sorry. panjang gelombang Heeh. lambdanya. Mm-mm. Ini tanya energinya, kuanta energinya. Ya, dapat? Minta bom bentar. Belum? Belum. Nggak tahu rumusnya atau gimana? Masih nyari, masih bingung, agak-agak muter-muter. Ini ada tetapan Planck. Jadi untuk menentukan kuanta energi itu sendiri, kita eh, gunakan rumus E sama dengan tetapan Planck atau konstanta Planck dikali dengan H kali, sebenarnya ini E itu sama dengan H dikali F atau frekuensi. Kan ini frekuensi. Cuman di sini tidak diketahui frekuensinya. Maka kan C sama dengan lambda kali F. Karena oleh sini. Maka tanya frekuensi itu sama dengan C per lambda. Berarti ini kita ganti. Makanya E itu sama dengan H kali C per lambda.
Coba cari nilainya berapa. H kali C per lambda itu rumusnya. H-nya udah Ya, ada, C juga udah ada, per lambda. 1,5 kali 10 pangkat min 18. 1,5 kali 10 pangkat min 18 Joule. Karena energi, maka dia 1,5 kali 10 pangkat min 18 Joule. Oke, coba. Ini hampir-hampir mirip ya dengan soal yang sebelumnya. Kuanta energi juga. Udah? Bentar.
Udah? 1,5. Ya, ini perbandingan ya. Ya. Dibandingkan E1 banding E2 begitu. Coba. Rumusnya sama. Dia kan karena E1-nya anggap aja yang 6.000 angstrom. Nah, tapi kan dia itu 7,5 sama dengan di C. Dan E itu adalah H kali C per lambda. Nah, ini berarti yang dibandingkan aja lambdanya aja. Ini lambda 1. Berarti kalau kita bandingkan E1 per E2, itu kan berarti HC per lambda 1 dibagi HC per lambda 2. Nah, ini kalau kita jadinya E1 banding E2 itu sama dengan HC per lambda 1 dikali lambda 2 per HC. Nah, HC-nya bisa coret. Berarti E1 banding E2 itu adalah, ingat, membandingkan itu berdasarkan rumus, Jo. Jadi kita buat rumusnya dulu. Oh, kayak gini berarti E1 banding E2 kan dia seper gitu kan. Jadi sama dengan lambda 2 per lambda 1. Gitu. Tinggal dibandingkan aja. Lambda 2-nya berapa? Lambda 2 itu 7,2. 7,5. 7,5 dari mana? Bentar. Lambda itu kan panjang gelombang. 7. Lambda 2 itu 7,5 kali 10 pangkat min 10 pangkat 14. Itu dapat dari mana? C dibagi ini. C dibagi wavelength. Itu frekuensinya, aku cari frekuensinya. Bisa sih, tapi nanti itu kalau cari frekuensinya itu 2 kali jalannya. 2 kali jalan. Lebih baik kita yang ada di sini aja, kayak kan fokusnya sih panjang gelombang. Kan ini rumusnya. Itu kan H kali C per lambda tadi kan. Nah, makanya aku bilang ini rumusnya sama kayak sebelumnya. Nah, cuman prosesinya adalah bisa nggak kamu itu membuat rumus dari perbandingan. Nah, ini tadi aku coba. Kalau kita bandingkan E1 banding E2 dengan rumus HC per lambda 1 dibagi HC per lambda 2, maka dapat perbandingannya itu adalah E1 per E2 sama dengan ya HC per lambda 1 kali, karena kan ini dibagi berarti kali, cuman yang lambda 2-nya di atas, HC-nya di bawah. Jadi lambda 2 per HC. Nah, HC-nya bisa dicoret, tinggallah E1 banding E2 lambda 2 per lambda 1. Paham nggak? Ya. Nah, udah cukup ini aja. Jadi kita nggak perlu nyari frekuensi, kita nggak perlu C dan sebagainya. Cukup yang di sini aja. Maka karena ada lambda 2 itu adalah 4.000 angstrom, karena anggap yang tadi kan E1 itu adalah yang 6.000 angstrom. Berarti yang lambda satunya adalah 6.000, 6 ke angstrom. Yang lambda 2-nya adalah yang 4 ke angstrom. Tinggal kita tulis 4.000 angstrom banding 6.000 angstrom. Nah, udah, kalau kita sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 2 banding 3. Selesai. Tuh. Paham? Ya. Biasanya ingat ya, kalau di perbandingan itu yang di soal yang digunakan. Apa yang di soal diketahui? Panjang gelombang, panjang gelombang. Frekuensi, frekuensi. Paham ya? Ya.
Oke, yang ini silakan. Oh ya, rumus game itu juga banyak loh kalkulasinya. Aku ke WC dulu ya. Ini caranya gimana? Nah, untuk mencari medan listrik kan karena gelombang apa? Gelombang elektromagnet itu dia punya dua, dia sekaligus dia medan magnet dan juga sebagai listrik. Ya. Nah, untuk yang ditanya medan listriknya E maksimum berarti. Kalau untuk E maksimum itu berdasarkan intensitas. Ini yang ditanya intensitas. Nah, ini intensitas kan I-nya. Berarti kalau ada I, untuk mencari nilai I itu sama dengan E atau medannya E maksimalnya, tapi dikuadratin dibagi dengan 2C mikronol. Jadi E maksimal dikuadratin per 2C mikronol. Permeabilitas sendiri. Ya. Nah, untuk mencari E maksimal berarti adalah akarnya berarti. E maksimalnya E max itu adalah akar dari 2 I C mikronol. I-nya intensitasnya,
C-nya itu adalah cepat lambat cahaya di udara. Mikronol itu sendiri adalah permeabilitas, ya, permeabilitas di udara. Nah, nilainya berapa? Nah, nilainya adalah 3,14. Sebenarnya itu nilainya 4pi ya. Kita bisa bilangnya 4pi atau 3. Permeabilitas itu tuh adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Tapi karena pi itu kan 4 kali 3,14 berarti jadinya, atau 22/7 bisa. Tinggal masukin nilainya yang di sini. C-nya kan 3 kali 10 pangkat 8. Terus I-nya tadi yang 10 pangkat min 13. Dan 2. Nah, nanti dapatlah E max. Sedangkan untuk medan magnet itu kan dilambangkan dengan B. B max ya berarti. Untuk mencari B max itu sendiri, itu dia malah kebalikannya ya. Bahwasanya untuk intensitas gelombang elektromagnetik, di rumusan kalau dia itu nilainya malah I sama dengan CB kuadrat maksimum per 2 mikronol. Nah, kalau kita cari ini, maka dapatlah B maksimumnya itu adalah B maksimumnya berarti akar dari 2 kali mikronol kali I per C. Nah, ini B maksimum. Nah, silakan cari. Rumusnya sama. Sorry, yang diketahui sama. Hmm. Udah, lagi nyari? Masih nyari. Bentar.
Udah? Bentar. Kalau MX itu 8,68 kali 10 pangkat min 6.